Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan dan ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ditulis melalui kolom komentar tentang, Kak, bagaimana kalau saya dari negara tempat saya bekerja sudah divaksin dan saya akan pulang ke Indonesia, apakah perlu bawa dokumen tes PCR atau sudah cukup karena sudah divaksin? Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Tuliskan di kolom komentar dan simak video sampai tuntas. Jangan kemana-mana. Pemerintah berencana menyelesaikan pasokan vaksin COVID-19 ini pada Desember 2020 dan mulai melakukan vaksinasi massal pada tahun 2021. Oleh pemerintah, PT Telkom ditunjuk terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan big data untuk memudahkan proses vaksinasi, khususnya terkait integrasi data kependudukan, sehingga proses vaksinasi berjalan dengan baik dan lancar. Saat sekarang pemerintah tengah menyiapkan aturan agar sertifikat vaksinasi COVID-19 ini nantinya bisa digunakan sebagai pengganti tes PCR atau swab tes COVID-19. Jadi Anda tidak perlu lagi dipersyaratkan dalam perjalanan harus tes PCR jika nanti sudah divaksin dan sudah bersertifikat. Saat sekarang masih belum dan masih proses. PT Telkom sebagai penyedia platform pendataan vaksinasi COVID-19 ini adalah sejalan dengan keputusan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan asumsi masyarakat yang telah divaksin telah terbentuk kekebalan tubuhnya sehingga tidak perlu lagi melakukan tes PCR atau swab tes ketika melakukan perjalanan baik di domestik maupun perjalanan internasional. Memang untuk sekarang ini belum selesai aturannya, tapi dalam gambarannya nanti adalah bahwa ke depan sertifikat vaksinasi COVID-19 ini dapat berperan atau pengganti hasil tes PCR atau swab. Sertifikat ini nantinya akan dilakukan secara online, jadi tidak dicetak secara kertas, tapi soft file akan bisa diakses secara online dan nantinya akan dijadikan paspor dalam bentuk scan QR code sehingga di berbagai fasilitas publik seperti bandara, pelacakan, tracing dapat dilakukan dengan mudah. Jadi di lokasi tersebut warga dapat mengirim dua alternatif. Satu bisa dengan memakai tes PCR atau swab bila belum divaksinasi, dan kedua teman-teman bisa memakai hasil vaksinasi atau hasil sertifikat vaksinasi jika sudah pernah divaksin dan diterbitkan sertifikat oleh pemerintah. Dengan sistem ini nanti pemerintah dapat mendata siapa saja yang belum mendapatkan vaksin atau yang menolak divaksin. Mereka yang menolak lanjutnya dapat diberi sanksi sehingga penundaan pemberian bantuan sosial atau tidak bisa melanjutkan perjalanan misalnya, atau pelayanan pemerintahan yang lain. Dimaksudkan nanti sertifikat vaksinasi ini adalah menjadi syarat mutlak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Bagi Anda yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif berupa 1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos oleh pemerintah. 2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, tadi yang saya sudah sampaikan, dan atau denda.
Demikian teman-teman TKI, TKW, PMI yang ada di luar negeri, kabar penting tentang vaksinasi di Indonesia yang sekarang sedang berjalan di seluruh tanah air Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada yang menolak vaksin karena memang ini untuk kebutuhan kekebalan tubuh kita sehingga virus COVID-19 tidak menyerang tubuh kita, dan yang terpenting adalah memudahkan perjalanan Anda ke seluruh penjuru dunia. Sekali lagi, ke depan syarat penerbangan nanti kalau sertifikat sudah lengkap dan tersebar luas ke seluruh masyarakat Indonesia, tidak lagi pakai hasil tes PCR atau swab, tapi cukup menunjukkan kode batang atau QR code sertifikat pada handphone Anda atau pada aplikasi handphone Anda yang sudah diunduh sebelumnya. Ini cukup praktis dan mudah-mudahan ke depan segera bisa terrealisasi program pemerintah yang sangat bagus ini. Mari kita dukung vaksinasi, mudah-mudahan kita sehat beserta seluruh keluarga kita. Perlu saya tambahkan dan saya kabarkan dari Indonesia bahwa prioritas pelaksanaan vaksinasi dimulai dari berturut-turut, saya akan sebutkan 1,31 juta orang. Ini yang pertama kali akan dilakukan vaksin, sudah berjalan. Sekali lagi 1,31 juta orang yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19. Ini petugas Satgas COVID. Kemudian 50.000 orang yang kontak erat dengan pasien COVID. Kemudian 715.000 petugas pelayanan publik, 92,28 juta orang masyarakat umum. Tahapan yang berikutnya 4,36 juta tenaga pendidik, dan yang terakhir giliran divaksin nanti adalah 3,72 juta ASN, aparat sipil negara, dan anggota legislatif. Ini adalah yang terakhir. Oke teman-teman, sekali lagi sertifikat vaksinasi yang bentuknya barcode nantinya akan bisa sebagai pengganti PCR dan swab test untuk perjalanan Anda. Sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jadikan channel ini channel andalan untuk mendapatkan informasi terupdate dan terpercaya seputar bandara dan TKI di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.